Jadi tadi terkait bagaimana kita mencari market information. Nah, ini yang saya tadi coba sampaikan kembali, bahwa selama ini ya kita berkutat antara DCF sama sensitivity skenario analysis. Karena apa? Karena ketika kita mau masuk ke simulasi, pasti perlu software. Dan akhirnya ketika kita berbicara software, harus beli. Dan itu ketika harus beli, orang jadi males. Akhirnya ya keekonomian selalu berhenti di sensitivity sama skenario analisis seperti itu. Tidak pernah bergerak ke simulation, padahal sebetulnya simulasi ini sangat penting di dunia pertambangan dan perminyakan karena apapun disimulasikan. Karena kita bisa melihat seorang geologis ketika dia memperkirakan berapa cadangan di bawah tanah, cadangan minyak atau cadangan batu bara, cadangan emas, mereka tidak lepas dari tool simulasi yang terkait dengan probability, sehingga muncullah akhirnya pemahaman yang disebut dengan P10, P50, P90 seperti itu. Dan itu yang akhirnya sebetulnya orang keekonomian sebetulnya harus juga berbicara P90, P50, P10. Sama seperti seorang geologis. Bahkan ya filosofinya ketika geologis itu melihat berapa cadangannya, mereka tidak pernah yakin 100%. Mereka akan keluar dengan P90, P50, P10, seperti itu. Sama juga dengan seorang ekonomis, ketika dia melihat ke depan bagaimana ekonomis itu, bagaimana harganya, mereka tidak pernah yakin 100%, maka seharusnya filosofinya harus sama. Mereka akan keluar dengan konsep P90, P50, P10, seperti itu. Dan ini ketika sudah dianalisis, seharusnya kita bisa di-manage. Nah, keluarlah teori option. Option artinya pilihan, seperti itu. Jadi, yang tadinya risk itu di-ignore, risk itu mulai dianalisa, analisa keluarlah dengan probability-nya, kemudian dengan probability up and down seperti itu, maka kita bisa manage. Kalau saya tidak execute waktu down, price, maka nilainya 0. Waktu saya up, saya baru execute. Artinya kita baru dapat NPV ketika kita akan running dengan yang up case, gitu ya, bukan yang downside case seperti itu. Ya, jadi ini adalah tangga bagaimana kita menuju ke yang disebut dengan modern valuation seperti itu. Ini apa yang quote-quote dari orang terkait dengan Monte Carlo simulation. Kadang-kala sensitive analysis itu tidak bisa memberikan informasi kapan sebetulnya proyek ini akan gagal. Jadi tidak pernah memberikan informasi berapa probability of failure dari proyek itu. Dan ini yang sebetulnya informasi yang sebetulnya worth it per hari ini. Ya, kalau kita melakukan decision, kita udah tahu nih probability dari proyek ini sekian. Berarti kita akan aware gitu ketika kondisi-kondisi yang menciptakan adanya negatif NPV itu terjadi, maka udah pasti proyek ini akan fail, seperti itu. Ya. Kemudian quote yang kedua adalah Monte Carlo simulation is a well-established financial management tool, measuring mitigating development project risk. Yet one, this is not widely used by many oil and gas company. Yang menarik adalah ini. Company yang tidak memilih game ini, sebetulnya dia sendiri adalah gambling terhadap futures-nya. Artinya apa? Ketika kita berbicara uncertainty, maka the proper metodologi adalah dengan Monte Carlo simulation. Sama seorang geologis, ketika dia berbicara ketidakpastian adanya berapa reserve di bawah tanah, maka mereka mendekatinya dengan Monte Carlo simulation. Itulah yang menjadi sama juga dengan seorang ekonomis. Ketika melihat ke depan tidak pasti, maka keluarlah angka P90, P10, P50-nya. Seperti itu. Nah, yang jadi isu, untuk melakukan model valuation, simulasi, seperti itu, maka diperlukannya suatu software. Dan ini sekitar 4 tahun yang lalu saya menemukan satu organisasi nirlaba namanya probabilitymanagement.org. Dia provide free SIPMET simulation software. Ya, jadi ini add-ins-nya Excel. Jadi Bapak Ibu tinggal download. Ini saya coba share websitenya. Ini adalah websitenya probabilitymanagement.org. Ya, jadi Bapak bisa download aja di sini. Ini ada tools-nya. Jadi ambil aja tools-nya dan coba
Nah, ini adalah nanti tab yang akan di-generate di dalam Excel. Jadi dia akan add in Excel, nanti ada tab tambahan namanya SIPMAT Modeler Tool. Ini adalah isi-isinya. Jadi Bapak tinggal download di Probability.Agent Tools dengan memasukkan email, kemudian Bapak mau versi yang Windows atau yang Mac, Bapak tinggal download aja. Kemudian nanti Bapak tinggal lihat video-video di sini, banyak informasi sehingga ya paling tidak dengan adanya free SIPMAT tool ini kita bisa coba menggunakan simulasi probabilistik di dalam keekonomian kita. Ya, sebetulnya dari tools yang ini sangat banyak advantage-nya bagi kita karena once kita sudah set suatu model keekonomian dengan SIPMAT dan ketika kita coba transfer file ini, mungkin file model ekonomi kita yang sudah ada probabilistik modelnya kita gunakan untuk untuk diberikan ke atasan kita langsung bisa jalankan sendiri. Kalau hanya sekedar mengubah asumsi harga price misalnya dari 60 menjadi 70 seperti itu tanpa menggunakan software ini lagi pun itu sudah langsung jalan. Itu yang menjadi keunggulan dari software ini. Jadi ini yang menjadi opportunity dengan adanya free SIPMAT ini, maka modeling dengan probabilistik diharapkan bisa berkembang seperti itu. Oke, jadi ini adalah organisasi yang foundernya adalah yang mengarang buku Flow of Average ini. Jadi Bapak bisa lihat ke sini apa websitenya, kemudian coba gunakan. Nah, ini adalah benefit probabilistic analysis, ya. Ini sebagai komplemen dari deterministic case yang kita punya. Jadi kita bisa melihat, memberikan give clear picture of the range of potential project value. Artinya kita bisa melihat downside dan upside dari project ini. Sehingga ketika melakukan decision, kita tentunya sudah paham gitu bahwa ini ada probability failure sekian persen, artinya kita tahu bahwa paling tidak ketika kondisi ke depan itu akan buruk, maka nilainya akan sudah tergambarkan per hari ini. Paling enggak kita sudah bisa melihat gambaran dari proyek ini secara utuh. Kemudian juga ini menjadi test validity daripada nilai NPV dari deterministic model yang kita punya. Artinya kita bisa sandingkan nih, kalau dengan NPV deterministik kita nilai 100, nah 100 juta dolar itu nilainya di probability berapa. Nah itu yang kita bisa coba gunakan. Oh berarti kita bisa mainkan apa yang disebut dengan confidence level. Kira-kira ada di P10, P50, P90 nih nilai deterministic model yang kita generate, NPV yang kita generate dari deterministic model. Kemudian benefit dari probabilistic analysis adalah provide probability value dari project ini. Artinya kita nanti bisa mainkan confidence levelnya. Karena pada akhirnya ketika kita mengenerate 1.000 angka, itu 1.000 angka NPV itu mempunyai probability-nya masing-masing. Dan nilai yang dipilih itu akhirnya tergantung daripada risk preference atau risk profile dari atasan Bapak Ibu. Kalau misalnya risk profile dari atasan Bapak Ibu atau manajemen Bapak Ibu adalah seorang yang konservatif, maka mereka ingin yakinnya 90%. Maka kasihlah nilai yang 90% yakin. Tapi kalau misalnya atasan Bapak Ibu itu adalah seorang yang agresif, mungkin nilai-nilai di antara 50% sampai 70% itu yang mungkin kita bisa berikan. Karena mereka adalah risk taker, seperti itu. Dan lagi-lagi kalau berbicara risk profile, tentunya adalah akhirnya itu berdasarkan pengalaman experience atau education background daripada profile dari atasan Bapak Ibu. Kalau misalnya seorang finance atau seorang accounting, itu biasanya background biasanya adalah orang-orang yang konservatif. Tapi kalau seorang geologis, background-nya atasan Bapak, nah mereka sangat senang pada yang high risk, yang risk taker. Jadi mungkin dia akan melihatnya nilai-nilai yang probabilitasnya yang 50% seperti itu. Ya. Nah, itu yang nantinya bisa kita gunakan untuk memprovide angka mana yang dipilih oleh manajemen.